Masa perundagian adalah istilah yang menunjuk pada zaman logam. Istilah lain yang disepadakan dengan masa perundagian ini adalah masa perunggu atau besi. Perundagian berasal dari kata dasar undagi yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tenaga ahli. Zaman logam disebut sebagai masa perundagian karena saat itu manusia praksara sudah mulai memiliki keahlian dalam mengelola bahan-bahan logam. Mereka diketahui sudah mampu melebur dan mencetak logam dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu. Ada dua jenis cetak logam yang digunakan pada masa perundagian ini, yakni teknik bivolve dan teknik Acherce-Perdue. Adapun benda-benda peninggalan masa perundagian ini adalah bejana, kapak corong, arca-arca, neraka, dan lain-lain. Manusia purba yang ada pada masa perundagian adalah yang pertama Pithecanthropus erectus. Manusia Jawa adalah jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan. Pada awal penemuan makhluk mirip manusia ini diberi nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Jean G. Dubois, pemimpin tim yang berhasil menemukan fosil tengkorak di Trinil, Ngawi pada tahun 1891. Yang kedua ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir 1941 di situs Sangiran, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Homo wajakenensis. Homo wajakensis adalah manusia purba yang pertama hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 di sebuah ceruk di lereng pegunungan Karst di barat laut campur darat dekat Tulunggagung, Jawa Timur. A. Sistem sosial. Ekonomi manusia pada masa perundagian. Pemasyarakat pada masa perundagian diperkirakan sudah mengenal pembagian kerja. Hal ini dapat dilihat dari pengerjaan barang-barang dari logam. Pengerjaan barang-barang dari logam membutuhkan suatu keahlian. Tidak semua orang dapat mengerjakan pekerjaan ini. Selain itu, ada orang-orang tertentu yang memiliki benda-benda dari logam. Dengan demikian, pada masa perundagian sudah terjadi pelapisan sosial. Bahkan bukan hanya pembuat dan pembeli, tetapi adanya pedagang yang menjual belikan logam. Pada masa perundagian, kehidupan sosial sudah mengenal sistem kemasyarakatan yang sudah teratur. Masyarakat hidup diikat oleh norma-norma dan nilai. Norma-norma dan nilai ini diciptakan oleh mereka sendiri, disepakati dan dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupannya, sebagaimana layaknya dalam suatu sistem kemasyarakatan. Benda-benda yang dihasilkan manusia purba pada masa perundagian. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman perundagian mengalami kemajuan dalam teknik pembuatan. Teknik pembuatan barang dari logam yang utama adalah melebur, yang kemudian dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ada dua teknik pencetakan logam, yaitu bivolve dan Serre-Perdue. Teknik bivolve dilakukan dengan cara menggunakan cetakan-cetakan batu yang dapat digunakan berulang kali. Cetakan terdiri dari dua bagian, kadang-kadang lebih, khususnya untuk benda-benda besar, dan diikat. Dalam rongga cetakan itu dituangkan perunggu cair, kemudian cetakan itu dibuat setelah logamnya mengering. Teknik Serre-Perdue dikenal pula dengan istilah cetak lilin. Cara yang dilakukan yaitu dengan membuat cetakan model benda dari lilin. Cetakan tersebut kemudian dibungkus dengan tanah liat. Setelah itu, tanah liat yang berisi lilin itu dibakar. Lilin akan mencair dan keluar dari lubang yang dibuat. Maka terjadilah benda tanah liat bakar yang berongga. Bentuk rongga itu sama dengan bentuk lilin yang telah cair. Setelah cair, logam dingin. Cetakan tanah liat dipecah dan terlihat cairan logam yang telah membeku membuat suatu barang sesuai dengan rongga yang ada dalam tanah liat. Pada masa perundagian, dia hasilkan benda-benda yang terbuat dari perunggu, yaitu sebagian berikut. 1. Bejana manusia masa perundagian. Bentuk bejana perunggu seperti gitar Spanyol tetapi tanpa tangkainya. Pola hiasan benda ini berupa pola hias anyaman dan huruf L.
Bejana ditemukan di daerah Madura dan Sumatera. 2. Nekara manusia purba masa perundagian. Nekara ialah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atapnya tertutup. Pada nekara terdapat pola hias yang beraneka ragam. Pola hias yang dibuat yaitu pola binatang, geometrik, gambar burung, gambar gajah, gambar ikan laut, gambar kijang, gambar harimau, dan gambar manusia. Dengan hiasan yang demikian beragam, maka nekara memiliki nilai seni yang cukup tinggi. 3. Kapak corong manusia purba masa perundagian. Kapak ini disebut kapak corong karena bagian atasnya berbentuk corong yang sembirnya belah. Benda ini terbuat dari logam. Ke dalam corong itu dimasukkan tangkainya kayunya yang menyiku pada bidang kapak. Kapak tersebut disebut juga kapak sepatu karena hampir mirip dengan sepatu bentuknya. Ukuran kapak kecil itu beragam, ada yang kecil dan sangat sederhana, besar memakai hiasan, pendek besar, bulat, dan panjang sisinya. Ada kapak corong yang satu sisinya disebut candrasa. Tempat ditemukannya kapak tersebut yaitu di Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, Pulau Selayar, dan Irian dekat Danau Sentani. 4. Perhiasan manusia purba masa perundagian. Manusia purba perundagian sudah memiliki apresiasi yang cukup terhadap seni. Hal ini dibuktikan ditemukannya berbagai hiasan. Hiasan yang ditemukan berupa gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, dan bandul kalung. Benda-benda tersebut ada yang diberi pola hias dan ada yang tidak. Benda yang diberi pola hias seperti cincin atau gelang yang diberi pola hias geometrik. Ditemukan pola cincin yang berfungsi bukan untuk perhiasan, tetapi sebagai alat tukar. Cincin yang seperti ini ukurannya sangat kecil, bahkan tidak ada dimasukkan ke dalam jari anak. Tempat-tempat ditemukannya benda-benda tersebut antara lain Bogor, Malang, dan Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hordeng no. Ya, belum benar. Perunggu manusia pada masa perundagian. Pada masa perundagian dihasilkan pula arca-arca yang terbuat dari logam perunggu. Dalam pembuatan arca ini dilakukan pula dengan menuangkan cairan logam. Patung yang dibuat berbentuk beragam, ada yang berbentuk manusia dan ada yang berbentuk binatang. Posisi manusia dalam bentuk arca itu biasanya sedang menari, berdiri, naik kuda, dan memegang panah. Arca binatang itu ada yang berupa arca kerbau yang sedang berbaring, kuda sedang berdiri, dan kuda dengan pelana. Tempat ditemukan arca-arca tersebut yaitu di Bangkinang, di Provinsi Riau, Lumajang, Palembang, dan Bogor. Sistem kepercayaan yang dilakukan pada masa perundagian. Pada masa perundagian memiliki sistem kepercayaan yang tidak jauh beda pada masa sebelumnya. Praktek kepercayaan mereka masih sama, yaitu pemujaan terhadap leluhur. Hal yang membedakan adalah alat-alat yang digunakan. Pada zaman perunggu atau zaman perundagian, alat-alat yang digunakan biasanya terbuat dari bahan perunggu. Sistem kepercayaan yang dilakukan oleh manusia pada zaman perunggu ini masih memelihara hubungan baik dengan orang meninggal. Pada masa ini, praktek penguburan menunjukkan stratifikasi sosial antara orang yang terpandang dengan rakyat biasa. Kuburan orang-orang terpandang selalu dibekali dengan barang-barang yang mewah, dan upacara yang dilakukan dengan cara diarak oleh banyak orang. Sebaliknya, apabila yang meninggal adalah orang biasa, upacaranya diadakan secara sederhana dan kuburan mereka tanpa dibekali dengan barang-barang.